Bunda Ria, saya persilakan. Alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya materi dari Bunda Ayat menarik ya. Keren. Perkenalkan ibu-ibu keren semuanya ya. Saya Khairia ya. Dari panggil saja Ria. Saya dari Bintaro, Bunda. Tadi pagi qadarullah ada acara di rumah saya, ada pengajian juga. Jadi pas duhur udah selesai, baru selesai. Jadi saya perlu istirahat dulu. Jadi mohon izin ya kalau tidak tepat waktu gitu. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Oke. Maunya gimana nih kalau saya tanya apa kabar ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Masya Allah. Alhamdulillah. Keren ya. Coba saya sekali nanya lagi ya ke Bunda ya. Apa kabar ibu-ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa, Allah Akbar. Alhamdulillah. Dulu TK-nya di mana, Bu? Kayaknya lulusannya bareng nih ya. Baru satu angkatan ya. Alhamdulillah. Kita ini memang kalau dirunut-runut nih Bu, saya tanya ke ibu-ibu semua. Sekolah itu ada TK, SD, SMP, SMA, terus kuliah. Kira-kira yang paling mengesankan itu sekolah yang mana, Bu? TK dan SD ya. Kenapa Bunda bisa TK dan SD yang paling mengesankan? Banyak sejarah-sejarahnya, Masya Allah. Terus apa lagi, Bun? Masih polos ditanya ya. Masih polos ya. Terus alami. Alhamdulillah. Terus apa lagi? Saya pengen ini nih jujur nih dari Bunda. Paling mengesankan tuh TK, SD, SMP kan katanya kalau yang lagu-lagu di sana tuh katanya paling mengesankan SMA ya. Ya. Bener nggak sih itu? Enggak ya, kalau saya sebetulnya saya juga senang SD, Bunda. Kenapa? Karena SD tuh saya masih ingat tuh dulu waktu dibilang ke saudara saya kalau lihat anak SD tuh lihat matanya tuh nyenengin. Iya nggak, Bu? Lihat anak TK, Bunda lihat anak TK nih, anak usia ini adik-adik yang di luar, lihat matanya tuh menyenangkan, bener nggak? Ya, makanya itu Allah memberikan rahmat bahwa anak-anak itu adalah hiburan. Bunda ada kegiatan di luar, pulang ke rumah, lihat mata anak-anak, Bun, seneng nggak? Seneng. Rasanya tuh, ya betul nggak, Bu? Hilang gitu. Kira-kira ada apa di balik mata anak-anak, Bu? Kira-kira ada apa? Saya yang sederhana aja dulu, karena apa ya? Allah itu memberikan fitrah, memberikan ilmu itu dari hal yang sederhana, betul nggak, Bu? Betul. Cuma kita nih kadang tidak ingat dengan hal-hal yang sederhana gitu. Betul nggak? Betul. Kita lihat anak kita, mata anak kita waktu yang TK lah, TK, SD. Kayaknya tuh ya Allah, kayaknya mereka minta apa aja, kayaknya mau kita kasih gitu loh. Iya nggak? Kayak ada magicnya, betul nggak, Bu? Nah kira-kira kenapa tuh, Bu? Dia masih polos, betul kata Bunda Ayat. Apa pengertian masih polos itu? Suci, bersih, nggak punya apa? Nggak punya dosa. Nah titiknya itu di titik balik tadi ya, gitu. Kalau belum balik tuh kayaknya ya Allah. Nah alhamdulillah, dan di ilmu magnet rizki itu juga disebut dengan satu sama terhubung, Bunda. Jadi satu sama terhubung itu adalah segala sesuatu hal yang kita tidak bisa definisikan secara otak kita, tapi itu terjadi gitu loh, Bunda. Betul nggak? Kita bisa merasakan, kita bisa melihat, kita bisa mendengar gitu. Karena saya tanya ke Bunda, ada nggak hadis yang mengatakan bahwa kita ini menuntut ilmu itu wajib?
thalabul ilmi fardhah ala kulli muslimin wal muslimat gitu ya. Kata terus thalabul ilmi minal mahdi ilal lahdi. Betul nggak Bu? Itu apa artinya? Belajar ilmu itu dari buayan sampai liang lahat. Makanya bunda-bunda di sini masya Allah masih semangat banget, ya. Apa yang wajahnya kan cantik jelita, masya Allah. Jelita atau lolita bunda? Lolita. Lolita, masya Allah ya. Jadi saya juga lihat bunda nih senang banget gitu, karena mata itu mencerminkan hati, betul nggak? Makanya kita lihat anak kecil, lihat mata, karena hati mereka bersih, kita senang. Ya, anak kecil siapapun, nggak harus anak kita. Ya, nah itu adalah fitrah, itu adalah ilmu yang Allah berikan kepada kita. Kalau dikaitkan dengan apa namanya Bunda, Asmaul Husna, kira-kira sifat Allah yang mana tuh Bun? Mengapa kita punya rasa kasih sayang kepada anak kecil? Rahman Rahim, ya, masya Allah. Bunda, coba tangannya begini Bun, begini semua. Begini ya. Ini ada berapa Bun? 5. Nah kalau digabung, kalau gini semua 10 ya. Nah 10, kalau ada 1 orang 10, kalau ada 10 orang baru 100 ya. Nah Allah itu punya 100 kasih sayang. Ya, silakan Bunda itu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nah dari 100 kasih sayang itu Allah hanya bagi 1%. Ya, 1% untuk siapa? Untuk seluruh alam raya. Jadi kita itu diberikan rasa kasih sayang kepada anak kecil tadi karena sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Alhamdulillah. Terasa nggak Bun? Kalau kita tuh dibagi sifat Rahman Rahimnya dari Allah. Terasa ya? Nah, kembali ke anak kecil tadi Bunda. Kira-kira kita pengen nggak seperti itu Bun? Seperti anak kecil lagi gitu loh. Pengen nggak Bun? Serius saya nanya, pengen nggak? Mukanya juga lagi kenceng-kencengnya ya, lagi kinyis-kinyisnya gitu ya. Ini aduh nyenengin semua tuh, mau laki-laki mau perempuan, masya Allah. Saya jadi ingat yang anak-anak kecil di Gaza ya Bu ya, yang dibom oleh Israel gitu. Saya ajak Bunda agak terbang ke sana dikit, mau Bun? Ke Masjidil Aqsa mau? Mau ya? Nah, siapa tahu nanti insya Allah dengan kita ngobrolin Masjidil Aqsa di sana, kita nanti ke sana ya Bun ya? Kira-kira pengennya ke Masjidil Aqsa-nya dalam kondisi dikuasai oleh Palestina atau bukan? Palestina. Yang kita doakan semoga Masjidil Aqsa kembali dikuasai oleh Palestina ya. Nah, kita terbang ke Palestina teman-teman ya. Kira-kira kenapa ya? Karena sekarang nih dunia tuh lagi masya Allah lagi mengarah ke sana semua teman-teman. Kira-kira kenapa mereka itu menargetkan membunuh anak-anak? Biar habis keturunannya, masya Allah, keren. Terus biar apa lagi Bun? Mereka itu orang pasti orang politik dan pasti punya tujuan. Karena apa? Biar apa lagi Bun? Jumlah totalnya tuh berapa ya? Total penduduk Gaza tuh awalnya 2 juta Bunda. Yang meninggal 80%-nya anak-anak. Masya Allah, kebayang. Makanya Bunda yang lagu siapa? Atuna Tuful itu loh. Ya, Atuna Tuful itu adalah jeritan anak-anak yang tolong, mereka semua teman-teman saya sedang bermain, sedangkan kami tidak bisa. Kami hanya ingin bermain. Bayangkan Bunda. Nah, jadi mengapa mereka menargetkan anak kecil? Betul kata Bunda, supaya habis. Tapi selain itu, anak-anak kecil kita ini adalah
yang akan memberikan jawaban terhadap perkembangan zaman. Jadi dari 100%, anggap dulu ya, dari 100% penduduk Yahudi yang pro Zionis itu cuma 10% Bunda. Mereka itu sudah pecah. Mereka itu yang pro Zionis itu cuma 10%. Makanya di Amerika, di semua di negara-negara Eropa mereka tidak mendukung Zionis. Bahkan Netanyahu pun waktu menengok tentara IDF itu nggak ada yang mau menemui, Bunda. Jadi ya itulah ya. Kenapa bisa seperti itu? Karena itu adalah fitrah dari Allah, Rahman dan Rahim, ya gitu. Dan anak-anak kecil itu intinya tadi adalah tidak punya dosa. Ibaratnya kalau meninggal juga langsung masuk surga. Makanya mereka itu nggak pernah takut meninggal, nggak pernah takut mati. Bahkan orang-orang yang sudah meninggal, kalau kita kan kadang anak-anak muda zaman sekarang kan dipasang foto artis gitu ya. Kalau di sana mah yang dipasang adalah foto orang-orang para syuhada, orang-orang yang sudah pada meninggal. Jadi memang cita-cita mereka adalah menjadi syuhada. Nah itu dari situ kita banyak belajar teman-teman. Kita banyak belajar bahwa tadi untuk kita pengen kembali itu dalam keadaan fitrah, kembali itu dalam keadaan tidak membawa dosa, betul nggak? Kenapa sih kita pengen kembali tidak membawa dosa, teman-teman? Kenapa? Supaya masuk surga. Ya, seperti Allah katakan, ya ayyuhalladzina amanu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kira-kira Allah ngomongin itu tuh ngomongin surga akhirat doang atau surga neraka juga? Surga dunia. Astagfirullah, maafkan saya. Berarti Bunda menyimak saya. Surga itu Bunda, apakah ada surga neraka, surga akhirat atau surga dunia? Ada juga. Dunia dan akhirat. Betul nggak? Betul. Nah, kita pengen nggak meraih surga akhirat? Pengen meraih surga dunia? Nah, pengen dua-duanya? Nah, alhamdulillah saya dengan Bunda Ayat bersama di komunitas Magnet Rizki, kita itu pengen menyebarkan surga dunia dan akhirat. Ya. Kalau memang surga di dunia itu ada, Bunda yakin nggak surga dunia itu ada? Betul, yakin? Nah, berarti kaitan ayat yang tadi, ya ayyuhalladzina amanu irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati, itu mencakup akhirat aja atau dunia juga? Dunia dan akhirat. Yakin nggak, Bun? Yakin. Kuncinya apa katanya? Hati yang tenang gitu. Nah, seperti anak-anak kecil tadi, Bunda. Anak-anak kecil tadi yang tidak punya dosa memiliki hati yang tenang. Nah, itulah di Magnet Rizki disebut dengan keajaiban. Jadi ajaib itu adalah kalau kita bisa memiliki hati yang tenang. Saya tanya ke Bunda nih, hatinya sudah tenang belum? Serius nih. Tapi alhamdulillah dong, jujur ya. Iya, disinilah memang tempat kita jujur di sini ya, buka-bukaan, curhat-curhatan ya, curhatnya karena Allah ya, curhatnya dalam bukan mencari siapa yang salah, tidak perlu ya, karena kalau kita mencari siapa yang salah mengarah ke hati yang tenang nggak, Bunda? Enggak. Gimana dong caranya? Curhat tapi mengarah ke hati yang tenang. Gimana caranya, Bunda? Curhatnya kepada Allah. Perlu nggak curhat kepada manusia? Perlu juga. Curhat atau konsultasi ya, karena namanya kita manusia ya. Kita manusia itu, saya tanya,
Saya tanya ke Bunda nih, saya tanya ke Bunda yang merasa menjadi orang beriman, coba angkat tangan, katakan saya. Saya beriman. Ini beriman semua ya? Nah, sudah tahu belum caranya menjadi beriman? Belum? Berarti itu mungkin ya yang membuat kita hatinya tidak tenang. Alhamdulillah. Ya. Ketemu jalannya. Ya. Gimana caranya dong? Kemarin ngobrol nih sama Bunda Ayat, sama Umi juga, ya kan? Masih inget nggak kalau iman itu nggak jomblo? Iman itu ada pasangannya. Ada di Quran surat Al-Baqarah. Pasangannya apa Bunda? Yes, keren ilmu Bunda Ayat. Masya Allah, keren ilmu. Jadi iman itu punya pasangan namanya ilmu. Jadi kalau kita pengen hati yang tenang, caranya adalah kejar iman kita. Coba kita bareng-bareng baca surat Al-Hujurat ayat 13 ya Bunda Ayat ya. Ya, wa'lamu. Ayat 7 ya. Ada yang bawa Al-Quran takutnya ada yang belum apa. Ikut bareng-bareng aja. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'lamu anna fikum Rasulullah law yuti'ukum fi katsirin minal amri la'anittum walakinna Allah habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan ulaika humur rasyidun. Allah, enak gak Bu? Jadi caranya kita mengejar iman itu adalah dengan ilmu. Mereka adalah orang-orang yang diberi petunjuk. Nah, catat ya Bun, pasangan iman itu adalah ilmu. Terus sekarang, iman itu kira-kira dikerjakannya sendiri-sendiri atau bareng-bareng? Saya tanya ke Bunda, sendiri-sendiri atau bareng-bareng? Apa? Sendiri dulu. Sendiri-sendiri atau bareng-bareng? Betul, bareng-bareng. Makanya tidak sempurna iman seseorang kalau dia tidak mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya sendiri. Itulah iman. Nah, coba sekarang colek-colek temannya. Ke kanan ya Bun. Nah, alhamdulillah. Yuk, nah, pegang. Dilus-lus dulu pundaknya Bunda, dilus-lus. Mantin mancing. Ayo pegang pundaknya. Pegang. Alhamdulillah. Tanyain pegel nggak? Ada yang perlu dipijit? Coba sambil lihat matanya, Masya Allah. Saya bilang, ukti. Nah, kalau teteh ya, teteh. Ukti atau teteh nih? Teteh ya, lebih akrab. Teteh lebih akrab ya, lebih muda. Padahal ukti juga gadis dari Arab tuh Bun. Bahasa Arab ya. Ya udah teteh aja teteh. Teteh. Coba ambil dipegang dong pundaknya. Teteh. Saya mencintaimu karena Allah. Masya Allah. Dibalas dong, dibalas. Ke kiri. Ke kiri ya, ke kiri. Nah sekarang pakai bahasa Arab
dong ya, biar keren-keren ya. Kan kita mau ke Masjidil Aqsa, mau ke Palestina ya. Ukti, ana, uhibbukum, fillah. Gitu ya. Jadi membangun iman itu seperti itu Bunda, nggak bisa sendiri. Ya, gitu, Masya Allah. Makanya Rasulullah itu rutenya itu sebetulnya adalah rumah, masjid, sosial. Itu saja Rasulullah. Tapi Bunda bisa menang di perang Badar. Keren nggak? Di peperangan menang. Padahal rutenya cuma itu aja Bun. Rumah, masjid, sosial. Dahsyat ya. Nah, kira-kira pengen nggak meniru seperti itu? Alhamdulillah. Jadi tadi kembali ke iman ya. Iman itu pasangannya ilmu. Iman itu harus dipraktekkan melalui sosial. Terus pertanyaannya gini nih, boleh nggak kalau begini saya tanya ke Bunda nih ya. Ini pengalaman di sana, kalau di sini mah insya Allah nggak ada ya. Gitu. Bunda, saya tuh ya masuk ke suatu komunitas atau masuk ke suatu pengajian, tapi kok rasanya tuh apa ya? Ada yang tidak cocok gitu lah. Maksudnya tidak cocoknya tuh dalam arti kata-katanya kok ada yang menyakitkan saya gitu loh Bun. Gitu. Bukan tidak cocok dalam arti omongan ibaratnya pakaiannya, bukan. Maksudnya gampang tersinggung, paham nggak Bun? Paham nggak? Kan ada ya orang yang gampang tersinggung gitu ya, gitu. Banyak ya Bun. Gitu. Gampang apa namanya? Kira-kira kalau ada orang yang mudah tersinggung tuh kira-kira kenapa tuh Bunda? Ini kita sedang berbicara dengan diri kita sendiri ya, betul ya Bunda ya? Gitu. Karena tadi ya, rutenya iman itu setelah mendapatkan ilmu itu kita mempraktekkan. Mempraktekannya kira-kira sendiri atau rame-rame? Kita bilang ikhlas tapi ngomongnya di depan tembok, gimana coba Bunda? Ya nggak bisa, harus dipraktekkan kan Bunda, betul ya? Terus jadi memang yang harus praktiknya siapa? Ya dengan teman-teman kita ini, betul nggak? Nah, cuma prosesnya kan tadi tuh Bun ya, suka ada yang aduh gimana gitu, si itu mah kalau ngomong tuh nggak enak di kuping gitu. Gimana Bun? Asal jeplak. Kayak apa ya Bu? Kayak karet ya. Asal jeplak gitu. Padahal mah dia ngejeplaknya ke udara gitu kan. Tapi kok kenanya ke kita. Padahal kan dia nggak masuk ke kita ya Bunda ya. Gitu. Arahnya ke udara. Kok kitanya yang merasa gitu loh Bun. Gitu. Kira-kira saya tanya nih ke Bunda, kira-kira kayak gitu tuh karena ada apa tuh Bun? Masalah hati, Masya Allah, dahsyat. Gimana tuh masalah hatinya, maksudnya gimana tuh Bunda? Ini menarik, betul masalah hati. Coba sisi kanan, sisi kiri ada yang tidak setuju kalau ada orang yang tersinggung itu karena masalah hati. Setuju? Oh, setuju tuh Bun. Bun, nanya kan? Ditunggu hidungnya. Ya? Kayak iri, dengki, sirik gitu kan. Masya Allah. Jadi dia udah tersinggung gitu sebenarnya. Masya Allah. Ngomong tuh baik gitu. Iya. Cuma dia sendiri yang merasa itu yang sakit. Masya Allah. Masya Allah. Subhanallah, keren. Bunda siapa Bun? Bunda Selvian, alhamdulillah keren. Ini keren loh Bun. Ibaratnya nih Bunda, Bunda ke dokter, ya. Sakitnya sakit emah, tapi yang disalahin jantung. Bener ya? Ya kan? Gitu loh. Jadi penting ya kita mengetahui ada sesuatu gejala ya Bun ya, gejala penyakit di dalam hati kita. Penting ya Bun?
Penting. Untuk apa? Untuk introspeksi diri. Terus untuk apa lagi? Untuk apa kita perlu banyak melakukan introspeksi diri? Nah, keren. Untuk menyembuhkan penyakit yang ada di dalam hati kita. Masya Allah. Jadi penyakitnya salah satunya adalah apa tadi Bunda? Iri dan dengki. Dan awal mula penyakit iri dengki itu, kalau di magnet Rizki, iri dengki itu ada di -2 ya Bu Ayat ya. Di -2. Penyebabnya apa? Penyebabnya -1 Bunda. Apa -1 apa? -1 itu Bunda nih kalau misalkan ada foto reuni ya, foto nih jalan-jalan yang tamasya gitu kan. Terus ada foto jepret. Yang pertama dicari, yang pertama di zoom tuh foto siapa biasanya Bun? Diri sendiri. Iya betul, betul. Nah itu -1 tuh mirip-mirip seperti itu Bun. Jadi ingin dihargai gitu loh Bun. Paham ya? Ingin dihargai. Kalau cuma ngezoom foto terus cuma pengen ngecek, yang dicek biasanya apa Bun kalau ngezoom? Mukanya apa? Nah, sama berarti sama Bun. Sama, cantik atau enggak? Terus apa lagi? Gayanya udah oke belum ya? Dahsyat. Terus apa lagi? Backgroundnya. Terus apa lagi? Posisinya udah pas belum? Ya kan? Kadang-kadang nih, ya kok saya kelihatan gendut sendiri ya. Suka ada yang begitu nggak? Padahal ya emang gemuk ya Bun ya. Tapi pengen di foto pengennya langsing. Untung ada aplikasi ya Bun ya. Untuk sekarang ada banyak aplikasi. Ya Allah, inilah ya. Jadi kenapa? Jadi ya inilah hidup ya Bunda. Hidup itu adunya mataul la'ab ya. Jadi dunia itu sebetulnya adalah permainan. Namanya permainan itu tadi ya kembali ke anak SD. Anak SD itu senang main nggak Bun? Senang main. Walaupun pulang-pulang tuh motor gitu kan, ininya lecet gitu kan. Ada yang terluka, tapi mereka happy nggak Bun? Happy. Nah kita tuh harusnya seperti itu Bun. Tetap aja bergabung dengan komunitas gitu loh. Yang masalah ini mah biarin aja, nanti juga sembuh sendiri. Betul nggak? Betul. Karena kenapa? Karena kita tadi ana uhibbukum fillah. Allah tuh pengen menguji, bener nggak ana uhibbukum fillah. Paham Bun? Bener nggak kata Allah, kamu itu bergaul karena cinta padaku. Paham Bunda? Ya, itulah ya. Nah itu adalah cara menuju ajaib adalah seperti itu Bunda. Memiliki hati yang tenang, terus bergaul itu dalam rangka meningkatkan iman, kemudian meningkatkan apa tadi? Kecintaan kita kepada Allah. Boleh kita keluar dari komunitas kalau komunitas itu tidak mengajak kecintaan kita kepada Allah. Misalnya komunitasnya ngedugem gitu kan ya. Kalau ngedugemnya sholawatan, ada nggak Bu? Ada ya? Alhamdulillah kalau ada. Alhamdulillah. Beneran ada Bu? Oh keren ya. Karena itu ada aplikasi di Quran surat Al-Jumu'ah Bunda, ayat 83 kayak bahwa setelah kita sholat kita fantasyiru fil ardh. Apa itu fantasyiru fil ardh? Bergeraklah ke seluruh penjuru bumi, termasuk ke daerah-daerah yang tadi masih itu kita ajak sholawatan dulu ya. Yang penting ada cinta Allah dan Rasul, nanti biar Allah dan Rasul yang memimpin. Masya Allah ya Bu ya. Makanya kita tidak boleh menjas saudara kita yang belum sholat, kita nggak boleh marah-marah ya Bu ya. Atau saudara kita yang belum taat gitu kan, nggak boleh ya. Kita harus ana uhibbukum fillah. Kita mencintai mereka karena Allah.
Cius nih Bu, pengen mencintai karena Allah. Cius. Nanti siapa yang bayar? Allah. Yang bayar adalah Allah. Kalau apa bayarannya apa Bunda? Saya tahu. Saya tanya, bayarannya apa? Surga, pahala. Surga yang seperti apa? Surga kayak judul lagu, judul film. Jadi gini Bunda, ada nanti di yaumil akhir ya, para nabi itu iri ya, bukan iri tidak positif, iri positif terhadap ada sekelompok orang yang dibangunkan mimbar. Bunda tahu mimbar? Mimbar tahu ya? Itu. Ini mimbarnya dunia mah yang di sini, tapi mimbarnya Allah itu gede banget. Dan itu terbuat dari cahaya Bunda di surga. Jadi Bunda pengen nggak? Coba saya tanya ke Bunda, yang pengen ke surga angkat tangan saya. Udah tahu belum surga kayak gimana? Yakin surga itu indah? Yakin ya. Saya tanya ke Bunda nih, Bunda ada yang pernah ke daerah tempat wisata di sini biasanya kemana kalau jalan-jalan? Puncak? Atau mana? Ada yang udah pernah ke puncak? Udah. Sebelum ke puncak, biasanya kita ngeliat-liat dulu nggak foto-foto puncak, ya kan? Pemandangan kira-kira nanti di puncak nih ada apa, gitu kan? Ya. Itulah sifat manusia kalau mau ke biasanya kan kalau mau ke tempat yang dituju itu kan ngecek ya. Nah, pertanyaannya, kita mau ke surga udah pernah ngecek belum lokasi surga kayak gimana? Perlu dicek nggak Bun? Perlu dicek nggak? Perlu tahu nggak surga itu seperti apa? Perlu tahu. Supaya apa? Supaya Bunda makin rindu. Bunda makin rindu dan makin yakin bahwa kita nanti akan nyampenya di surga. Atau ada yang nggak pengen nyampe ke surga nih? Ya kan? Pasti kita pengen nyampe surga, ya kan? Nggak mau ibaratnya sampai baru Siratal Mustaqimnya aja kita nggak mau. Kita pengennya ke surga. Nah ini bayangan surga ini kita perlu dipertambah Bunda. Nah di surga ini nanti ada pasar sama seperti ini Bunda, sama seperti ini. Nanti akan menanyakan kabarnya, ya kabar Bunda Ayat di mana ya, gitu. Kan Bunda kalau surga itu nanti berlapis-lapis nih Bun, ya. Nah yang di lapisan atas surga Firdaus itu bisa ke bawah. Tapi yang bawah nggak bisa ke atas, paham Bunda? Nah, ya. Jadi nanti seperti Rasulullah, Nabi yang di atas itu bisa ke bawah, tapi yang di bawah nggak bisa ke atas. Nah, mereka biasa ngadain pertemuan, ada hari pasarnya, biasanya hari Jumat, gitu. Asik nggak Bun? Asik ya. Nah, terus nanti biasanya apa yang dilakukan penduduk surga pada saat pertama kali masuk? Mereka mencari guru mereka Bunda. Masya Allah. Bisa mencari mereka mencari guru mereka, membeli kado, membeli hadiah. Terima kasih yang sudah mengajak saya kepada kebaikan. Nanti setelah mencari guru sudah ketemu guru semua. Nah teman-teman yang di sini nih Bun, entah ketemu di majelis taklim, dicari Bunda, dicari. Nah yang surganya lebih tinggi dia akan mencari ke bawah, tapi yang ke bawah nggak bisa ke atas. Nah itulah pertemanan kita tuh sampai ke sana Bun. Dunia mah hanya ibaratnya sementara, tapi yang sementara ini adalah bayangan. Ibaratnya kita itu memupuk surga itu adanya di dunia. Makanya di Magnet Rizki itu kita mengajak untuk menjadi
pribadi yang berprestasi di mata Allah dan Rasulnya. Pengen ya Bun? Ayo kita colek-colek lagi nih biar energinya nyampe ya. Sekarang dari arah kiri dulu. Nah, bismillah. Kiri tadi Teteh atau Ukti? Ukti ya. Ukti. Nah, pegangan dong Bun, pegangan. Kalau nggak nyampe ininya, nah, biar energinya nyampe. Nah, harus nempel. Ikut. Ence kata teh. Ukti. Karena majuan teh. Majuan saya, majuan Bun. Iya. Ukti, semoga anak keturunan kita dan kita menjadi pribadi yang berprestasi di mata Allah dan Rasulnya. Balik ya kanan. Pengen nggak punya anak yang soleh-solehah Bun? Pengen dong ya, Masya Allah. Teteh, saya doakan kita semua masuk surga bareng-bareng, bisa merasakan surga dunia dan akhirat, memiliki keluarga soleh-solehah, berprestasi di hadapan Allah dan Rasulnya. Aku mencintaimu karena Allah. Itu karena ini energi ini akan sampai ke surga. Amin. Dicari. Makanya pentingnya kita orang-orang beriman itu bertemu, berkomunitas. Nah kalau baperan, ya kan? Kalau baperan apa-apa tersinggung, ya gimana mau ketemu komunitas? Nggak punya teman. Ya, Bun, saya mau fokus mau perbaiki saya dan anak-anak saja. Di rumah aja. Nah terus belajar agamanya dari mana Bunda? Paham nggak? Karena ilmu iman itu tidak jomblo. Iman itu punya pasangan, namanya ilmu. Belajar ilmunya dari mana? Kalau kita nggak keluar, tidak bersosial, ya. Dan kalau ilmu itu harus dipraktekkan. Gini Bunda, dipraktekkan. Prakteknya mudah nggak Bun? Bukan tidak susah Bunda, bukan susah, tapi tidak mudah, ya. Tidak mudah. Sama nggak susah sama tidak mudah? Bedanya di mana? Ini ibu-ibu cerdas semua nih, keren. Bedanya di mana? Ayo. Susah energinya nggak bagus. Kalau tidak mudah energinya. Betul, ya. Saya nanya nih ke Bunda. Kalau sekarang coba kalau saya ngomong nih, kedengeran nggak Bun? Nah, kalau saya nggak pakai mic, kedengeran nggak? Nggak kedengeran. Nah, padahal saya dengar loh Bun. Kalau Bunda nggak dengar, padahal saya dengar loh. Coba Bunda praktek ngomong sendiri, coba ngomong sendiri. Ngomong apa Bun ke dalam diri sendiri? Kedengeran nggak? Kedengeran sama diri sendiri. Untuk diri sendiri kedengeran nggak Bun? Kedengeran. Berarti yang paling dekat itu siapa? Diri sendiri. Kalau kita ngomong susah, berarti untuk siapa? Untuk diri sendiri. Paham Bunda? Ya, gitu. Makanya kata Allah, ya, semua ucapan itu adalah doa, dan semua doa itu adalah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lima kondisi namanya justru disiplin kata. Kira-kira Bunda milih mana? Susah atau tidak mudah? Tidak mudah. Kalau kita ngomong tidak mudah, itu sebetulnya adalah pada dasarnya adalah mudah.
namun kita belum menemukan jalannya. Betul ya Bun? Nah, Masya Allah. Jadi kita harus disiplin kata. Ya. Jadi tadi ya nggak boleh baperan, karena baperan itu penyebabnya tadi ya iri dengki. Penyebab iri dengki itu adalah ingin diperhatikan, pengen saya dianggap the best, gitu ya Bun ya. Nggak mau ada saingan, ya. Pengen dianggap paling cantik, pengen dianggap paling rapi. Masya Allah, ya. Dahsyat gitu. Nah, itu namanya kalau di matematika namanya -1 Bunda. Itu. Nah, itu akhirnya orang-orang yang tadi itu sebetulnya ya tadi akhirnya ya karena mudah pengennya menurut diri sendiri, akhirnya mudah terluka. Tidak sadar. Kira-kira saya tanya ke Bunda, orang-orang yang seperti itu sadar nggak sebelumnya, Bu? Nggak sadar, gitu. Nggak sadar ya. Padahal itu akhirnya tidak mendekatkan kepada ketenangan. Padahal kunci keajaiban itu adalah ketenangan. Alhamdulillah. Jadi Bunda sudah paham ya? Paham apa nih Bunda? Apa yang paham? Kan tadi harus dipraktekkan nih, ya kan? Itu harus dipraktekkan. Gitu. Nggak boleh. Jadi belajar disiplin kata ya Bunda ya. Gitu. Kemudian tidak baperan ya. Saya tanya ke Bunda, gimana caranya menghalau baper? Ya betul. Ya. Pasti ini semua mengalami ya kan? Gitu. Cuma belum tahu obatnya, ya kan? Sifanya di mana, ya kan? Jangan sampai yang salah kita, tapi yang disalahin orang lain, betul nggak? Ibaratnya tadi sakit emah, tapi yang disalahin jantung. Aduh, fatal Bunda, paham nggak? Salah obat nanti, ya Allah. Emang posisinya dekatan sih ya Bun ya, nggak ada sejengkal gitu loh, ya kan? Antara ini sama jantung, ya kan? Tapi fatal, gitu kan? Itu. Jadi namanya hati itu harus sehat, ya kan? Harus bersih, ya. Karena hati yang bersih itu nanti akan kuat. Gimana caranya? Mau cara yang teoritis atau cara yang langsung praktek? Langsung praktek. Saya coba tanya nih Bunda, dari sisi sini dulu, ke semua dulu. Pengen nggak punya hati yang keren? Ibarat hatinya begini nih Bun ya, pengennya utuh kan? Jangan gompel, jangan berkarat, ya kan? Bayangkan ya, bayangkan Bunda punya hati di sini. Hatinya warna apa Bunda? Merah, Masya Allah. Oh sama ya, semua, nggak ada yang biru. Nah, terus bentuknya seperti apa Bun? Love. Ininya mulus atau gompel-gompel? Mulus, ya, Masya Allah. Menyenangkan dilihatnya ya. Kita pengen hati kita seperti itu kan Bun? Nah, gimana caranya supaya hati kita seperti itu terus? Mau cara yang teori atau cara yang langsung dipraktekkan? Atau cara yang mudah dipraktekkan? Yang mudah dipraktekkan. Coba yang pengen cara yang mudah dipraktekkan, angkat tangan. Yang pengen punya hati yang bagus, mulus, warnanya pink, bentuknya lope, nggak ada gompel-gompelnya, ya kan? Cakep pokoknya, cakep nih. Bayangin nih Bunda, aduh Masya Allah hatinya nih di sini kayak Bunda abis dikasih uang segepok sama suami, kayak gitu kayaknya. Happy ya. Nah, atau abis dirayu, pokoknya dikasih ini sama suami lah ya, gitu. Pengen tahu cara cepatnya? Coba angkat tangan. Pengen? Nah,
Caranya ada 3. Dapat ya. Pertama, kan tadi yang sedang tidak sehat hatinya orang lain atau hati saya? Hati saya. Ya. Jadi kita tidak perlu memperbaiki hati orang lain. Sepakat? Betul? Kita tidak perlu memperbaiki hati orang lain. Kita fokus memperbaiki hati kita. Sama seperti Bunda kalau lihat foto, ya kan, yang dicek kan kita. Aduh, gelis belum, ya kan? Cantik nggak, ya kan? Kan kita pengen memantes diri gitu kan, pengen kelihatan pantes biar, ya kan? Nah begitu juga hati kita. Jadi kita fokus memperbaiki diri kita, betul? Nah, ada satu kata, ya, kata ini disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bunda tahu nggak? Kata yang sangat disukai oleh Allah. Kan tadi kita sudah berikrar, ana uhibbukum fillah, betul? Jadi sebisa mungkin kita berinteraksi semuanya karena Allah. Allah janji akan memberikan mimbar di surga untuk orang yang bertransaksi karena Allah. Sampai Nabi itu takjub, ya Allah itu kok dikasih mimbar lagi dari cahaya Bunda, Masya Allah bagus banget itu dikasih lagi. Kenapa? Karena mereka waktu di dunia itu mereka banyak melakukan segala sesuatu karena saya. Itu janji Allah Bunda. Nah, ada satu kata yang Allah suka. Apa Bunda? Apa? Nah, yaudah saya tanya ini lagi. Misalnya nih Bunda, anggap Bunda punya anak. Anak ini ibaratnya kemarin tuh banyak melakukan ketidakbaikan gitu loh. Terus anak ini sering kabur-kaburan. Ya namanya orang tua ke anak, Bun, kangen nggak? Tetap kangen kan? Nah suatu saat si anak ini tiba-tiba pulang ke rumah dan meminta maaf ke Bunda. Gimana hati Bunda? Tersentuh, luluh, ya kan? Ingat nggak kesalahan-kesalahan dia yang dulu? Ingat Bunda. Apalagi dia udah langsung Umi maafin sampai mencium sujud gitu kan. Nah bagaimana dengan Allah? Allah senang gak dengan hambanya yang seperti itu? Kira-kira kata apa? Kata-kata apa yang diucapkan oleh hambanya kepada Allah sampai Allah itu luluh? Alhamdulillah. Apalagi? Yes, istighfar. Istighfar. Jadi ketika hati kita ada alarm nih, wah hati saya tidak working lagi nih, gitu kan? Tidak mulus lagi, langsung istighfar. Gimana bunyi istighfar Bunda? Astagfirullahaladzim. Artinya apa Bunda? Ya Allah, ampuni saya. Ada kaitannya nggak dengan orang? Nggak ada. Nggak ada kaitannya dengan orang-orang itu. Nggak ada kaitannya orang-orang yang tadi ngomongnya ngejeplak, padahal ngejeplaknya waktu udara, tapi kenanya kita, gitu kan? Gitu. Nggak ada kaitannya. Ya, langsung Allah luluh. Allah luluh. Istighfar. Ya Allah, ampuni saya. Saya salah. Saya siap belajar. Nah, jadi kata yang pertama itu adalah istighfar. Arti istighfar itu ada 3 ya teman-teman ya. Kalau di materi di sini, ya Allah, ampuni saya salah, saya siap belajar. Ya, jadi nanti kalau misalkan ada orang, bajunya nggak matching amat ya, langsung istighfar. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Siap Bunda? Itu jurus. Enak nggak? Bisa praktek? Kalau Bunda ketawa, bisa nggak praktek? Bisa ya? Bisa ya. Bismillah. Astagfirullahaladzim.
Ya Allah, ampuni saya salah, saya siap belajar. Langsung tuh nanti dibimbing sama Allah. Nah, jurus yang kedua itu adalah mendoakan dia. Mendoakan dia. Ada orang begini, Bun, saya tuh sebetulnya sudah memaafkan, tapi kok masih ingat terus. Ada nggak, Bun? Ada ya? Ini banyak tuh ya, karena memang perempuan itu, Bun, otaknya nih, Bun ya, otaknya nih bercabang-cabang, ya. Makanya Bunda lagi Allah Akbar, kompor udah dimatiin belum ya? Atau Bunda lagi masak, kepikiran anak udah pulang belum, gitu kan? Gitu. Itu karena bercabang-cabang gitu. Nah, termasuk juga tadi saya udah memaafkan, tapi kok masih ingat terus, ya? Dan kalau ingat tuh kayaknya semreset di sini gitu kan? Ya. Nah, gimana itu caranya gimana? Caranya adalah release, forget, and forgive. Bahasa kerennya gitu, ya. Release itu adalah seperti uap, Bunda. Bayangkan Bunda uap air, Bunda tahu uap air? Kalau merebus air kan ada uapnya ya. Nah, bayangkan yang tadi yang hatinya yang membuat hati kita nggak mulus, yang nggak warnanya nggak merah, ya, itu keluar tuh. Itu rilis namanya. Ya. Udah bisa kayak gitu belum? Belum. Keluarnya dari situ. Jadi begini ya. Nah, terus forget, lupakan. Dan forgive, memaafkan. Berarti yang bilang sudah memaafkan tapi masih ingat, artinya dia udah memaafkan belum? Belum, karena forgive itu terakhir, Bunda. Bersih-bersihnya belum beres nih. Harus rilis dulu. Dibersihin dulu. Forget, dihilangin nih, Bun. Dilap nih, artinya dilap. Dipel dulu. Ya, dipel dulu. Baru forgive. Nggak ada jejaknya sama sekali. Gimana caranya? Caranya adalah mendoakan orang tadi. Ya Allah, muliakan, bahagiakan dia. Tulis, Bang. Ya Allah, muliakan, bahagiakan dia. Sebut namanya. Itu enak kan? Ya? Iya. Ya karena memang karena iman itu harus dipraktekkan. Kan iman itu tadi nggak jomblo, ya kan? Sekarang Bunda masuk ke sini, sebelumnya imannya belum ada pasangan, ya kan? Pasangan mengenai baper-baper tadi kan, Bun, ya kan? Nah sekarang masuk sini Bunda, alhamdulillah dapat ilmunya. Nah tinggal dipraktekkan. Praktekannya walaupun tidak mudah, Bunda nggak apa-apa. Minta sama Allah supaya dibimbing. Minta sama Allah kan tadi, ana uhibbukum fillah. Kita melakukan sesuatu karena Allah. Doanya gimana, Bunda? Untuk yang bersangkutan tadi? Ya Allah, muliakan, bahagiakan beliau. Sebut namanya. Singkat doanya, tapi dahsyat. Ya. Nah, terus yang ketiga itu adalah kickback. Mendoakan orang lain. Nah, pada saat itu Bunda punya, misalnya nih, tiba-tiba ada Umi lewat. Ya Allah, semoga Umi punya mobil ya Allah, gitu. Ya Allah, berikan Umi rezeki yang banyak ya Allah, gitu. Jadi namanya kickback. Kickback itu adalah mendoakan orang lain. Gitu. Ya. Nanti lanjut dengan mendoakan diri kita sendiri pastinya. Paham, Bunda? Paham? Bisa praktek? Kickback itu apa, Bun? Mendoakan orang lain.
Ya, jadi gini. Bunda pengen ajaib, pengen rezekinya banyak. Nah, kuncinya tadi salah satu jangan baper. Paham ya? Nah, kalau datang baper gimana caranya? Istighfar. Saya salah, ampuni saya siap belajar. Terus mendoakan yang bersangkutan, ya, yang wajahnya kelihatan tadi itu langsung kita doakan, ya. Terus mendoakan orang lain, siapapun yang kita lihat doakan, ya. Kalau di Ustaz Nasrullah disarankan sehari 100 kali Bunda, 100 orang yang kita doakan, gitu. Nah, kenapa Allah hadirkan seperti itu Bunda? Kenapa Allah hadirkan orang-orang yang menurut kita dia bikin kita baper? Kan itu semua karena Allah ya Bun. Tiba-tiba ada orang, ada orang yang menurut kita, saya mah pokoknya yang membuat kita baper lah. Kenapa? Untuk apa? Untuk supaya hati kita sehat tadi Bun. Ya, untuk supaya hati kita sehat. Karena kalau hati kita sehat, ya, Bunda tahu besi nggak? Nah, Bunda tahu magnet? Apakah besi itu semuanya magnet? Tidak. Apakah magnet itu semuanya besi? Iya. Iya. Semua magnet itu terbuat dari besi, tapi tidak semua besi itu adalah magnet. Nah, kira-kira Bunda ini besi atau magnet? Maunya magnet. Maunya magnet. Maunya magnet tapi belum. Maunya besi ya? Lebih mahal mana? Besi atau magnet? Magnet. Kita pengennya besi atau magnet? Ya, termasuk dengan rezeki kita. Ya, kita pengen menjadi magnet. Gimana caranya? Makanya tadi Allah hadirkan kondisi yang tidak nyaman. Kondisi yang tidak nyaman untuk membersihkan supaya besinya menjadi magnet. Nah, kondisi yang tidak nyaman ini adalah ibaratnya gini. Saya ini apa Bun? Ada bungkusnya nggak? Ada. Ini? Ada bungkusnya? Ada. Ini? Ada bungkusnya? Ada. Mau nggak saya kasih Bunda permen? Nggak pakai bungkus? Ini permen enak loh Bun dari sini. Nggak ada yang mau? Mau? Nggak mau? Nih, ini permen. Ya udah deh. Kalau Bunda nggak mau yang ada bungkusnya, saya kasih yang ada bungkusnya. Mau? Mau semua ya? Kalau pakai bungkus mau semua ya? Mau. Saya kasih ke Bunda. Dimakan nggak? Apa yang dimakan? Isinya. Hah? Isinya. Permennya atau bungkusnya? Tadi saya kasih permen nggak mau. Tadi saya kasih permen nggak mau, Bun. Alasannya apa? Alasannya karena nggak ada bungkusnya. Terus sudah saya kasih nih, yang dimakan permennya doang, bungkusnya dimakan nggak? Gimana? Ya, jadi itulah Allah juga memberikan kita kenikmatan itu seperti itu, Bunda. Ada bungkusnya. Allah itu memberikan rizki itu termasuk dengan bungkus. Bungkusnya memang tidak enak dimakan, betul nggak? Tapi inilah cara Allah mengirimkan kita rizki. Paham Bunda? Jadi Bunda pengen nggak jadi magnet rizki? Mau ya? Supaya rezekinya datang gitu. Nah, makanya ketika ada kondisi yang tidak nyaman, ya, entah hati yang tadi itu, kita caranya adalah dibukanya dengan istighfar. Ya Allah, saya salah, ampuni saya siap belajar. Terus kita doakan orang yang bersangkutan, ya, karena itu adalah bungkus. Kita fokus ke permen Allah yang manis. Paham benar? Ya.
Jadi kalau dalam sehari-hari Bunda aja makan permen maunya ada bungkusnya. Nah begitu juga Allah. Allah itu memberikan kita rizki udah lengkap dengan bungkus. Bungkusnya itu adalah kondisi yang tidak. Nanti kapan-kapan kita bahas jurusnya satu persatu supaya nempel melekat ke Bunda. Yang penting sekarang tidak ada yang baper lagi. Ya. Yang penting sekarang hatinya tenang. Amin. Hatinya udah pada tenang belum, Bun? Jadi kalau dilihat matanya, kan katanya mata itu cerminan dari hati ya, Bun. Gitu. Jadi bening gitu loh, seperti hatinya juga bening. Amin. Alhamdulillah. Ya. Oh ngantuk. Oh iya. Pagi ngaji dari pagi ya, Masya Allah. Lanjut lagi. Ya makanya saya nggak usah pakai materi lah, kita ngobrol-ngobrol begini aja. Kira-kira bisa dipraktekkan Bunda? Masya Allah. Ada pertanyaan? Silakan. Sampai jam berapa Bunda? Udah jam 15. Ajan kan jam 3 lewat berapa? Asalnya. Jam 3 lewat berapa? Lewat 25 ya? Kita sebetulnya ada permainan Bunda untuk membuka perisai rezeki kita supaya kita ajaib gitu. Tapi nanti kita lihat waktu kita kira-kira Bunda mau main nggak? Ada asar aja kan? Nggak ada asar ya? Biasanya ada acara lagi habis ini. Nggak ada sih. Nggak ada asar setengah jam gitu. Jadi Iya, sholat boleh. asar dulu. Iya. Ini tanya jawab dulu sebentar. Saya jawab dulu ya. Nah, silakan ada pertanyaan Bunda. Iya, Saya mau bertanya. Ayo tanya. Saya nambahin sedikit boleh ya? Boleh. Iya, ibu-ibu coba di apa yang mau ditanyain coba dipikir-pikir dulu sebentar. Saya ingin tanya ke Bunda ini ya tentang rilis polket dan profit tadi ya. Jadi jikalau kita merasa mungkin banyak di antara kita semua yang merasa sakit hati sama orang lain, udah disakitin gitu kan, itu masih ingat aja gitu kan. Jadi saya ingin menegaskan kembali bahwa kita mesti melupakan dan memaafkan, juga mendoakan gitu ya Bunda. Tadi yang rilis itu artinya gimana tuh? Rilis itu lepas. Melepaskan ya, meskipun kita sakit hati banget gitu, karena banyak banget PR ya orang-orang yang masih sakit hati gitu kan terhadap orang lain. Jadi masih disimpan di hatinya. Jadi melupakan, kalau dibilang nggak gampang melupain, apalagi memaafkan. Mungkin kalau di mulut memaafkan tapi hatinya belum melupakan. Itu nanti sebentar dibahas sama Bunda ya. Saya ingin menambahkan sedikit yang tentang anak. Tadi Bunda ya yang mengatakan Bunda tadi yang pertama tentang anak. Jadi saya mendapatkan sedikit materi dari seorang guru bahwa anak itu diibaratkan, entah Bunda dan Ibu bilang setuju atau enggak, anak itu ibarat lada. Lada itu kan kalau kita ngasih sayur, masak, ladanya sedikit itu menghangatkan. Anak itu jadi sifatnya memang menghangatkan kita gitu kan. Kita lelah, kita pulang dari mana gitu, ketemu anak, nyium anak, meluk anak itu anak ya Bu ya. Tapi ini mungkin kadang-kadang ladanya kebanyakan. Jadi kadang-kadang saya sendiri ya, kadang-kadang saya sendiri ya, terutama anak yang masih balita, ada balita 2, dia berantem gitu kan, berdua perabot HP gitu atau perabot apapun gitu, kakaknya mukul adenya ngebales gitu. Jadi mungkin ini ladanya kebanyakan. Jadi bukan salah anaknya, tapi sebetulnya jadi yang namanya anak kita tetap anak. Kalau kita memahami anak ini ibarat lada itu harusnya menghangatkan kita gitu ya Bunda. Tapi mungkin kalau anak ini sifatnya kurang baik gitu atau ngeselin gitu ya, maaf ya bahasa yang nggak bagusnya, anak ini ngeselin artinya itu ladanya kebanyakan. Mungkin artinya kita kesel, kita marah kepada anak kita, anak yang kecil maupun yang besar gitu. Harusnya kita introspeksi lagi, berarti kita ini masih ladanya kebanyakan kan ya Bun ya. Jadi introspeksi diri kita, introspeksi ya, bukan anak kita yang salah, tapi diri kita mungkin ada yang salah dari diri kita gitu ya Bun ya. Itu saya yang setuju ya Bun ya. Anak itu jadi kalau kata Ustaz itu ibarat lada. Jadi ya kita kan kalau ketemu anak, melihat anak senang, bahagia, tapi kalau anak yang ngeselin itu ya itu mungkin ibaratnya ladanya kebanyakan. Jadi kita harus introspeksi diri gitu ya.
gimana caranya anak ini jadinya hangat, menghangatkan kita gitu. Jadi kita memang harus banyak introspeksi diri itu aja ya Bun ya. Saya minta ditegaskan kembali tentang rilis forget and forgive, artinya kalau kita merasa mungkin sakit hati terhadap seseorang gitu kan, entah misalnya mantan suami atau siapapun misalnya gitu ya, ya kita harus berusaha melupakan, memaafkan. Jadi kan khawatirnya memendam rasa marah, rasa benci terlalu lama di dalam hati kan akhirnya jadi penyakit ya buat diri kita sendiri gitu. Dan saya pengen tegaskan yang itu. Baik, terima kasih Bunda ya. Saya tanya lagi ke Bunda, sudah paham belum rilis? Sudah paham belum? Rilis itu melepaskan. Ibarat Bunda mau naik gunung, pernah naik gunung? Ya, atau pernah lihat orang naik gunung? Bawaannya banyak atau secukupnya? Secukupnya kebutuhan dia di sana. Jadi kita itu jangan membawa sesuatu hal yang tidak kita perlukan, gitu, ya. Jadi rilis itu adalah obat ya. Kenapa? Kenapa rilis itu perlu kita lakukan? Kenapa Bunda? Kenapa? Karena ya tadi, karena kalau hati yang senang dengan Allah, hati yang dengan cinta dengan Allah, ada nggak baper? Nggak ada. Simple itu sebetulnya. Gitu. Jadi kalau kita masih baper, berarti kita banyak mengharap kepada manusia. Terus kata Allahnya, lah kalau kamu mengharap ke ono, gitu kan? Kalau kamu mengharap ke manusia, terus aku dianggap apa? Paham nggak? Karena Allah itu maha pencemburu. Jangan pernah membuat Allah cemburu. Jadi kenapa kita masih baper? Karena kita masih mengharap kepada manusia. Ya. Gimana? Sudah sampai itu aja. Satu orang mungkin ada yang mau nanya atau udah cukup? Ya, ada yang mau nanya? Sudah jelas? Sudah jelas ya Bun ya? Sudah jelas ya. Semoga bisa dipraktekkan ya. Ayo kita colek-colek dulu saudaranya ya. Bismillah. Kiri ya, kiri. Deketan dah. Kiri. Teteh. Saya memaafkanmu. Saya menyayangimu. Saya sudah mencintaimu. Kemarin, hari ini, dan besok. Selamanya. Saya mencintaimu karena Allah. Lanjut kanannya dong, biar seimbang. Mau dipukul-pukul boleh. Barangkali ada yang perlu memaafkan nih. Ini kesempatannya. Ukti. Alhamdulillah. Kita mulai dari nol ya. Udah itu ya. Jadi anak uhibbukum fillah. Biasakan seperti itu ya Bun. Anak uhibbukum fillah. Saya mencintaimu karena Allah. Alhamdulillah. Sudah ya? Berarti nunggu adzan. Iya. Ditutup dulu nanti lanjut misalnya. Iya, boleh. Tadi saya ibu karena mau azan, jadi kita tunggu azan. Kalau bisa sholat di sini, kalau nggak bisa pulang dulu nggak apa-apa. Habis sholat balik lagi ke sini. Jadi ini nanti jam 4 kita ada penyuluhan ya, tadi yang paling aktif Bunda sama Bunda itu. Nanti kita akan mempraktekkan pelajaran ya di Magnet Rezeki tentang MR Binso. Kita praktekkan setengah jam insya Allah ya sebelum penyuluhan nanti. Jadi Bunda-bunda kumpul lagi di sini. Nanti
Insya Allah ada hadiah dari Bunda Ria yang nilai MR Pinso-nya tertinggi. Jadi nanti dijelaskan apa manfaat MR Pinso sendiri gitu ya buat kita. Mudah-mudahan akan membuat kita lebih baik lagi, insya Allah keimanannya, ketakwaannya, jiwa sosialnya terhadap saudara-saudara kita ya, di antara kita semua. Kita tutup dulu pengajian hari ini. Mudah-mudahan semua kita karena apa batin atas salah dan hilaf. Ya, terima kasih banyak Bunda Ria, semoga Allah memberikan kebahagiaan, kemuliaan, kebaikan, pertolongan, perlindungan kepada Bunda Ria dan keluarga, juga ibu-ibu yang ada di sini. Semoga Allah semakin kuatkan keimanan kita, ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semakin cinta kepada Rasulnya, dan semakin rajin membaca Al-Quran, insya Allah. Kita tutup dengan istighfar 3 kali. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ya, kita tutup dengan doa sebentar. Semoga Allah memberkahi kita semua, memberikan kemudahan, pertolongan, perlindungan kepada kita semua. Tundukkan kepala, berikan doa terbaik untuk kita dan keluarga kita. Mudah-mudahan Allah memberkati kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Alhamdulillah ya Allah ya Maulana ya Ma'bud. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Amin amin ya rabbal alamin. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa tadarru'ana wa ta'asyu'ana wa ta'abudana wa tamin taqsirana ya Allah ya rabbal alamin.